Saya tuh ngelihat di bawah bumi ini, tapi bukan di dimensi fisiknya, mungkin itu kayak ada cacing besar banget, itu kayak apa ya, anaconda sih kecil, itu gede banget, lebih besar dari anaconda ya? Iya, tapi dia nggak galak. Cuman kalau ngelihat secara gini, ih kok serem banget gitu, kayak ada tariknya. Setiap mau tidur kok kayak ada ngejemput, ayo ikut katanya, kita rapat, katanya bahasanya itu. Rapat itu beda-beda, dia kadang di Gunung Merapi puncaknya kan, kadang di Gunung Galunggung, kadang di Gunung Gede Pangrango. Saya kaget kan pas ke sana. Yang ngajak siapa, Mas? Dan di situ tuh ada satu pemimpinnya, yaitu dia tuh kayak yang Semar sama yang sosok Gandalf itu. Dia kayak mau rumuskan biasa itu setiap mau terjadinya pergantian pemerintahan. Oh iya, itu. Nah saya juga kan bingung di situ kan, apa gua halu gitu kan? kenapa? Karena kalau tidur sih auto nyeplos astralnya gitu. Dan itu waktu itu saya nggak tahu itu yang disebut Itu astral apa, projection ya? itu saya nggak tahu. Tiba-tiba tuh saya, kalau mimpi kan cuman mimpi doang, bangun lupa, fine dong, lupa gitu kan, kita nggak biasa aja. Kalau astral projection beda, nancep rasanya itu. Dan itu banyak ya sumber informasi itu yang masuk, tapi saya nggak tahu, kayak komputer rusak kayak saya itu. Pengalamannya aneh banget atau paling serem misalnya pada saat melakukan astral projection? Paling serem. Jadi ketawa, ini bukan paling lucu. Halo semuanya, selamat datang di Haluan Misteri. Kembali lagi bersama kami di Haluan Misteri, podcast yang akan mengajak kalian menguak misteri-misteri yang ada di dunia. Hari ini kita kedatangan narasumber yang memiliki keahlian yang langka, istimewa, yaitu astral vision. Jadi keahlian beliau ini memungkinkan untuk bisa melihat, merasakan, dan berinteraksi langsung dengan dimensi lain. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Riko. Apa kabar Mas Riko? Terima kasih, alhamdulillah Bang Radit, kabar baik. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Cianjur ya ke sini ya. Iya. Terima kasih udah hadir. Tadi dijelaskan bahwa Mas Riko ini memiliki kemampuan yang namanya adalah astral vision. Astral vision ini apa sih? Apa bedanya dengan astral projection, Mas? Jadi gini Bang Radit ya, kalau umpamanya pengetahuan saya untuk astral projection itu melepaskan tubuh astral kita secara total. Kita tuh biasanya tidur, posisi tubuh fisik itu tidur total, terlentang. Nah kalau astral vision itu bisa kita sambil posisi meditatif ataupun berkegiatan seperti ini. Dia kayak ngelihat layar aja gitu. Tapi layar itu nggak hanya slide kayak TV aja gitu, tapi dia di mana-mana tuh kayak kelihatan aja gitu pandangan kita, tanpa mengganggu pandangan fisik. Oke. Kalau kita ngomongin tentang astral vision, vision itu adalah berarti kan penglihatan, ya. Intuisi dan sebagainya. Jadi astral vision, kalau Mas Riko sendiri bisa bantu untuk jelaskan, astral vision ini sendiri itu apa sih? Sebuah ilmu kah? Sebuah keahlian kah? Sebuah kemampuan? Apa yang dilihat? Apa yang dirasakan? Oke. Jadi sebetulnya ini tuh saya nggak menyangkut-nyangkutkan ini tentang ilmu gaib ya, tapi ini lebih ke proses dari sel neuron otak kita yang memang lebih memanjang daripada orang pada umumnya. Dan juga itu aktivasi daripada amigdala di dalam otak. Dan juga satu lagi yang terpentingnya itu adalah penurunan frekuensi gelombang otak. Ketika kita sedang sadar seperti ini, tapi kita bisa men-setting frekuensi gelombang otak kita di theta, bahkan alpha. Nah itu tuh nanti tuh kayak kita bisa melihat vision itu sendiri yang di luar dimensi fisik ini. Ataupun dimensi ketiga. Dimensi ketiga. Apa yang dilihat? Ya macam-macam ya, tergantung daripada kita mau masuk nih ke dimensi mana dulu. Kalau saya itu lebih ke ada tiga tingkatan dari dimensi itu, yaitu dimensi bawah, dimensi tengah, dan dimensi atas. Jadi Mas Riko ini bisa mengatur gelombang otaknya ke level alpha atau theta untuk kemudian bisa masuk dan melihat tiga dimensi yang tadi disebutkan, bawah, tengah, dan atas. Tiga tingkatan ya. Tiga tingkatan. Iya. Kalau umpamanya untuk layer-layernya per satu tingkatan itu ibaratnya kayak kamus, dia berlapis-lapis banyak. Dan saya juga nggak tahu semuanya seperti apa. Dalam satu tingkatan itu ada banyak lagi layer-layernya itu ya. Iya. Menarik. Kenapa ini disebut dengan astral vision? Maksudnya
astral kan sesuatu yang berkaitan sama gaib, yang saya tahu ya. Tapi tadi Mas juga sudah declare bahwa ini tidak berkaitan dengan gaib. Jadi 3 tingkatan dimensi yang bisa dilihat itu tingkatan apa saja, Mas? Isinya apa saja? Oh, isi sosok ya, lebih ke sosok mungkin ya. Nah, ini kalau umpamanya di dimensi bawah, itu biasanya itu penuh dengan alam kayak alam penyiksaan, terus pemandangannya juga dia langit itu kayak warna-warna merah gitu loh, jingga merah. Warna langit sore ya? Iya, langit sore, dan juga dia banyak yang makhluknya itu aneh-aneh gitu, sosok itu sampai kayak ada yang berbulu, terus kayak ada wajahnya juga kayak raksasa, kayak gitu. Sampai saya tuh ngelihat di bawah bumi ini, tapi bukan di dimensi fisiknya, mungkin itu kayak ada cacing besar banget itu, kayak apa ya, anaconda sih kecil, itu gede banget, lebih besar dari anaconda ya? Iya, tapi dia nggak galak. Cuman kalau ngelihat secara gini, ih kok serem banget gitu, kayak ada taringnya gitu. Nah itu kayak ngebolong-bolongin di bawah bumi kayak gitu. Saya pernah ngeliat kayak itu juga, dan juga di lebih bawah lagi itu kayak ada sebuah kerajaan kegelapan gitu ya. Dan saya juga nggak terlalu di stop aja gitu, nggak terlalu masuk jauh ke area situ. Kalau untuk yang dimensi alam tengah, itu saya lebih ke cenderung para leluhur. Ini bukan khodam ya, tapi saya melihat tuh dari residual energinya. Jadi seseorang itu ternyata dari DNA yang terutama kan DNA itu ada warnanya merah dan biru. Ya. Nah, DNA leluhur itu lebih ke warna merah. Oke. Itu nitis ke setiap anak, cucu, keturunannya. Nah, kalau yang DNA warna biru itu lebih ke potensi diri. Potensi diri seseorang. Cetakan bola lahirnya lah gitu, ketika ruh itu masuk dalam tubuh fisik. Nah, itulah cetak birunya itu DNA yang warna biru. Itu sepengetahuan saya. Sebelum lanjut ke yang atas, yang di tingkatan tengah ini tadi Mas sebutkan sebagai alam leluhur, dimensi leluhur. Iya, yang tengah ini. Isinya seperti apa, Mas? Nah, kalau alam leluhur itu, dia tuh ya sama kayak manusia kita orang gini gitu, berinteraksi, kayak ada pasar gitu kan, kayak ada ya ngobrol-ngobrol. Bahkan saya pernah gini Mas, waktu tahun kejadian taruhlah 5 tahun ke belakang ya, itu saya sering-seringnya tuh, jadi gak saya aneh gitu kan, saya tuh kayak setiap mau tidur kok kayak ada ngejemput, ayo ikut katanya, kita rapat, katanya bahasanya itu. Rapat itu beda-beda, dia kadang di Gunung Merapi puncaknya kan, kadang di Gunung Galunggung, kadang di Gunung Gede Pangrango. Saya kaget kan pas ke sana. Yang ngajak siapa, Mas? Hah? Yang ngajak pokoknya auto aja gitu loh, kayak apa ya, saya tanpa ada sosok gitu, ayo kok mau keluar katanya. Ya udah saya ngikut aja. Pas gitu itu kayak podium Mas, saya tuh duduk tuh paling belakang gitu kan. Terus ada di situ tuh saya kok ngeliat sosoknya nih, saya kalau teori itu keterbatasan, cuman saya sosoknya dimirip-miripinnya kayak Gandalf, kayak gitu, kayak Gandalf. Nah itu saya sebut itu kayak Sunan Lawu. Terus ada sosok yang Semar juga, dan raja-raja Nusantara itu ada di situ tuh berkumpul lah gitu, kayak di podium orkestra. Dan di situ tuh ada satu pemimpinnya, yaitu dia itu kayak yang Semar sama yang sosok Gandalf itu. Dia kayak merumuskan biasa itu setiap mau terjadinya pergantian pemerintahan. Oh iya, itu. Nah saya juga kan bingung di situ kan, apa gua halu gitu kan. Dia selalu kok kayak gini ya, katanya. Saya kan, saya berpikir mereka itu kan udah meninggal, apa urusannya gitu loh sama dunia ini. Ya, tapi saya menyaksikan itu semua gitu. Dan ujung-ujungnya pas gitu saya ketahuan tiba-tiba tuh sama salah satu yang perkumpulan para leluhur, iya peserta di situ. Pas nengok saya katanya, wah itu ada manusia katanya, itu sukmanya manusia katanya, astralnya manusia. Itu bukan kami gitu, bukan dari yang kata apa dimensi mereka. Terus akhirnya sama yang Semar diredam lah gitu, nggak apa-apa katanya, itu cucu kita semua kayak gitu. Akhirnya saya pulang kan udah itu. Nah, sampai beberapa kali saya tuh diajak terus, nggak mau lah saya. Jadi kayak apa ya, setiap udah ikutan rapat gitu tuh kita tuh kayak dapat mengemban tugas gitu loh Mas. Tugas tapi artinya tuh di kehidupan nyata. Gitu, kehidupan nyata ya harus ngeberesin apa lah gitu sesuai bidangnya kita. Yang Semar yang dimaksud ini seperti dalam kisah mitologi Jawa itu Sabdo Palon itu ya? Iya, itu kayak yang Semar Badrayana, Sabdo Palon, ya bahasanya kan berbeda-beda. Beda-beda ya. Tapi sosoknya seperti itulah gitu. Itu Mas bisa mengerti pembahasannya mereka, ucapannya mereka?
Saya jujur ya ini ya jelas sih jelas ngedengerin, cuman waktu itu tuh saya karena kan itu kan posisi kan sadar ya, ketika astral projection itu sadar, saya tuh kok ngedengerin kok kayak ini kita mau ngerestuin yang mana atau pemimpin ini kayak gitu-gitulah, pada kayak sidang sih gitu Bang Radit. Gimana sih orang tuh sidang gitu kan, pada saling berdebat gitu. Ya mungkin ini kali ya yang disebut tuh dengan kalau di bahasa-bahasa orang spiritualis tuh Wangsit Wahyu Keprabon gitu atau apalah gitu. Saya juga nggak ngerti karena saya cuma nonton aja gitu, dan saya juga sendirian, nggak ada teman, paling bucit lah gitu. Oke. Nanti saya akan masuk lagi ke bagian yang ini, saya dalamin lagi ya. Kalau untuk tingkat yang paling tinggi adalah tingkat atas, itu apa isinya? Oh, kalau tingkat atas itu saya cuman 2 ras aja ya. 2 ras itu kayak model angel, makhluk sosok bercahaya tapi dia bersayap. Udah bersayap, dan juga sosok para ekstraterestrial. Nah itu beda ruang Bang. Jadi artinya tuh dia memang terpisah. Nah kalau yang atas sosok-sosok bersayap itu, dia tuh kalau sepengalaman saya, itu kalau memang mereka itu masih baru-baru, dia tuh hanya telanjang dada, paling pakai bajunya tuh kayak putih aja gitu, selendang putih. Tapi kalau mereka udah sering berperang gitu melawan para demon, itu nanti tuh ada armor, ada weapon yang kayak gitu-gitu. Kayak film game itu sebetulnya itu. Iya. Oke, menarik. Jadi isinya itu adalah ada 2 ruang yang terpisah ya. Iya. Yang satu adalah archangel atau para kumpulan malaikat, yang satu adalah extraterrestrial. Iya. Extraterrestrial ini apa? Extraterrestrial itu yaitu makhluk yang di luar bumi. Yang saat ini ada fisik. Kalau fisiknya itu di luar bumi ya, untuk datang ke buminya itu kalau menurut saya pribadi saat ini itu masih berupa dia hologramnya. Kayak kita deh, umpamanya kita di sini bisa video call ke daerah mana gitu. Nah itu yang nyambung itu hanya itunya aja. Kalau secara fisiknya turun, mungkin mereka nyamar kali ya. Oke. Artinya secara fisik makhluk ekstraterestrial ini ada hari ini ya. Ada. Oke. Dan saya meyakini dari luar bumi, dari galaksi lain. Betul. Oke, saya akan dalam ke area sana nanti, masing-masing tingkatan. Saya penasaran nih isinya seperti apa, bagaimana kehidupannya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mas Riko ini dapat kemampuan ini gimana, cerita awalnya tuh gimana? Awalnya tuh gini, Bang. Jadi saya tuh sejak kecil sakit-sakitan terus, sakitnya panas, usia berapa waktu tipes. Bahkan waktu saya pertama lahir itu kalau nggak salah prematur ya kalau menurut orang tua gitu. Saya biru, lahirnya juga biru. Bahkan dokter juga memvonis kulit saya biru. Biru ya orang semaput loh Bang. Kayak orang mau meninggal gitu kan. Dokter juga udah memvonis bahwa bayi saya ini nggak bakal bertahan lama. Dibilang begitu sama dokter pada saat lahir? Vonis dokter begitu. Terus yang paling waktu saya masih kecil itu yang paling saya takuti itu yaitu dalam keadaan saya tidur. Kenapa? Karena kalau tidur saya auto nyeplos astralnya gitu. Dan itu waktu itu saya nggak tahu itu yang disebut itu astral projection itu saya nggak tahu. Tiba-tiba tuh saya kalau mimpi kan cuman mimpi doang, bangun fine dong, lupa gitu kan, kita nggak biasa aja. Kalau astral projection beda, nancep perasaannya itu pas begitu bangun tuh ya kita capek terus kok kebayang-bayang terus gitu. Pada waktu itu nggak enak. Oke, jadi ini adalah satu kondisi yang berbeda seperti kalau kita bermimpi ya. Beda. Karena kalau kita bermimpi yang seperti kita yang tahu, jadi ada satu jurnal yang pernah saya baca menceritakan kalau kita tidur, mimpi yang ada dalam tidur kita itu hanya akan teringat maksimal 30 menit setelah kita bangun. Begitu. Nah, apa yang Mas Riko rasakan ini tidak seperti itu ya? Enggak, bahkan saya selalu ingat. Kalau yang tes-tes khusus gitu ya, saya inget banget. Bahkan gini Bang, saya baru-baru ini ya, baru 3 tahun kebelakang lah, saya baru nyadar. Kan memori anak kecil itu tuh dia bisa mengakses itu 5 tahun ke atas. Ya. Nah saya tuh bahkan di usia 2 tahun kurang, saya masih inget. Bahkan waktu saya digendong sama si mama gitu kan, waktu masih baby gitu, pas gitu ada petir, saya masih inget banget peristiwanya dan rasanya saya masih hafal. Oh iya, memori bisa pergi jauh sampai ke usia 2 tahun? 2 tahun ke bawah, bahkan sampai masih bayi merah gitu. Waktu saya masuk ke ini ke ruang, saya nggak tahu ya ruang operasi gitu kan di rumah sakit gitu.
Situ kayak di AC muter-muter gini kan, sampai sama suster, jangan deh, jangan digituin. Entah sih itu tuh umur berapa gitu. Itu saya masih ingat itu proses-proses itu. Oke. Tadi kita balik lagi ke saat lagi tidur, keceplos masuk ke area astral. Apa yang paling memorable waktu itu? Cerita-cerita yang saat itu terjadi, Mas? Ya pastinya saya mah yang pokoknya alam penyiksaan dan alam nikmat lah, intinya gitu yang paling apa ya, nancep banget itu feel-nya sampai sekarang. Karena gini, kalau untuk yang alam penyiksaan itu ya, kita tuh di sana itu kayak langsung ya udah kamu kesini, masuknya kamu kesini, kita nggak bisa berdebat. Kita udah diponis-ponis aja terus gitu. Di usia sekecil itu Mas udah bisa punya pemahaman seperti ini, Mas? SD iya. Udah ngerti tuh nih pas dibawa ke satu alam tertentu, melihat ini, tahu maksudnya apa, atau dikasih tahu saat itu kondisinya gimana? Biasanya itu kayak ada pemahaman tuh auto masuk. Ketika kita astral itu masuk di dimensi tersebut gitu. Bisa dibilang tuh kayak ada suara tanpa wujud, ataupun juga tanpa suara tapi kita auto paham. Oke. Diceritakan tentang kondisi di sana tuh apa segala macam. Iya. Oke. Yang paling memorable saat itu gimana, Mas? Ada cerita apa waktu itu? Itu saya waktu itu ceritanya kan, saya waktu SMP nih ya. Waktu SMP saya itu ceritanya habis sholat subuh tidur. Udah tidur, saya kayak ngimpi. Saya dulu bahasanya mimpi. Saya itu masuk ke alam putih, semua putih. Saya itu ada di 2 jajaran barisan. Saya ngelihat ke sini, kok disebut ganteng tapi cantik gitu kan. Disebut cantik tapi ganteng, nggak ada payudaranya gitu. Mereka itu pada berkerudung gitu. Kok kayak gini, alam itu nggak ada debunya satupun. Dan saya itu makin nancep banget di situ. Dan itu saya ngeliat ada sebuah singgasana mewah. Ternyata saya baru terkonfirmasi, tervalidasi, ngobrol-ngobrol tentang maksud saya dengan sesepuh lah gitu ya, bisa dibilang. Dan itu dibilang bahwa itu adalah alam malakut. Alam malakut apa itu? Alamnya dimensi malaikat. Oke. Gitu. Ya saya kan nggak tahu ya, namanya masih SMP gitu. Ya gitu-gitu, Bang. Nah itulah yang alam-alam yang memang enak ya, yang ini. Terus kayak model apa, alam-alam, saya pernah ngeliat juga kayak saya tuh terbang ngawang-ngawang di angkasa gitu kan. Masnya yang terbang? Atau melihat makhluk pada terbang? Astralnya di ini. Terus ada burung, kayak burung itu disebut kayak gagak tapi kayak merak, aneh lah tapi besar. Nah di bulu-bulunya itu kok banyak bercahaya gitu kan, banyak bercahaya, ini apa gitu. Terus dalam pemahaman saya itu dibilang bahwa itu adalah ruh-ruh orang meninggal yang amal di dunianya itu baik. Jadi mereka itu tidur. Oke. Ini di area apa? Alam malakut itu ya? Itu beda lagi pengalaman. Beda pengalaman karena saking banyaknya gitu kan. Jadi saya tuh, ini kisahnya begini, ini begini. Dan ketika di ini juga relate juga gitu dengan kitab suci itu, kok ada gitu kan. Terus saya ngapain itu ke situ-situ gitu kan, aneh. Jadi kehidupan Mas pada saat dulu tumbuh dan kembang ya, TK, SD, SMP, Mas kan agak berbeda dibandingkan anak-anak yang sebaya lainnya gitu. Seberat apa waktu itu Mas melewati, baik itu secara psikis atau fisik gitu? Jadi gini, waktu SMP itu saya kan pernah pesantren juga, terus saya keluar lah gitu kan ke anjuran orang tua. Ya udah akhirnya saya ikut sama nenek di Cirebon waktu itu. Saya tuh udah mau sekolah lagi, orang tua saya seneng dong gitu. Oh iya, anak saya mau sekolah lagi. Tapi perasaannya ya, setiap saya itu masuk di kelas itu berasa mencekam, horor, nggak enak gitu, gelisah. Pokoknya nggak tahu, tanpa alasan gelisah ini. Dan ujung-ujungnya itu saya nggak bisa sekolah. Saya akhirnya diem di rumah. Nah saat diem di rumah itu tuh kepala tuh pusing terus gitu. Bukan kayak lagi emang mendarah tinggi. Karena pas ditanyain kan seperti apa, kata sakitnya, kata dokter. Digoyang-goyang sakit nggak? Enggak. Oh ini darah tinggi. Nah ceritanya kan pagi-pagi itu saya dicek diantar sama nenek waktu itu almarhumah kan. Dicek tensi darah sama dokter. Dokter kaget. Ini 210. Diambil lagi kan tensian. Anak SMP tuh ya, 210. Saya kelas 1 SMP waktu itu. Dicek lagi malah jadi 230. Bukan dapat turun. Sampai 3 alat tensian itu dicek.
ke saya tuh. Karena takutnya jangan-jangan apa alat gue yang rusak nih, mungkin gitu kali ya. Iya. Pakai alat yang lain. Pertama dokter itu berasumsi alatnya yang rusak. Kedua, nggak mungkin anak sekecil ini tuh tensi sampai segitu. Ya, gitu. Belum pernah gitu menangani itu. Dokternya pun aneh. Pengobatannya gimana Mas akhirnya? Menjadi normal secara tekanan darahnya? Atau pada akhirnya dibiarkan saja sampai dengan dewasa? Nah, itu dia Bang. Anehnya itu kan pagi kan ya, saya ke dokter. Terus saya kan penasaran lagi kan. Saya sama nenek, Nek, yuk kita ke ini lagi, ke dokter lagi, balik lagi. Dokter yang sama. Dan itu, pas sore-sore saya ke sana, di hari yang sama, tensian saya jadi 120. Normal lagi? Normal lagi. Kan nggak mungkin kan, kalau secara medis kan nggak mungkin si tensian itu tuh dalam waktu fluktuatif gitu ya? Iya, fluktuatifnya cepet gitu. Dan memang waktu sore itu saya nggak pusing lagi. Pada saat pusing, apakah gangguannya cuma di fisik pusing aja? Secara fisik jalan normal nggak? Secara fisik kayak apa ya? Kayak jalan tuh kayak bergelombang gitu loh, kayak ada airnya gitu. Jalan tuh pusing, berat. Dan itu juga secara psikisnya juga ya kayak tekanan tuh, kok banyak tekanan gitu. Padahal saya juga sadar, saya tuh masih SMP gitu, masalah apa sih gitu, nggak ada masalah dalam hidup, tapi kok kayak mencekam gitu hidup tuh gitu. Dan itu banyak ya sumber informasi itu yang masuk, tapi saya nggak tahu, kayak komputer rusak kayak saya tuh. Yang ngedownload tuh masuknya tuh kayak berdata-data rusak gitu loh, masuk ke otak tuh gitu. Pada saat itu yang saya alami. Kita bahas dulu nih, selain alam leluhur. Ya. Nah ini dengan manajer saya kan, dengan Teh Mira, waktu itu kita lagi ke Bali. Waktu itu awal kita tuh mau di Tirtampul, pemandian Tirtampul. Saya penasaran, saya mau ke belakang lagi kan, ada Pura Inti. Pura Intinya itu, saya merhatiin, kalau saya kan kepo sebetulnya orang itu, skeptis juga aslinya itu. Saya lihat loh, kok Pura yang intinya itu, atapnya itu malah pakai ijuk gitu, bukan pakai maksudnya ijuk sapu gitu. Ya. Kok nggak pakai genteng yang mewah, kata saya kan. Lama-lama loh, kok ada yang diuduk begini gitu kan, gede banget kayak orang Mahabharata gitu loh Bang. Saya panggil loh, kok kamu duduk di atas, kita di bawah loh. Sini turun gitu kan, ngasal aja gitu. Udah turun, akhirnya dia mengenalkan diri begini. Nah di situ langsung kayak ngebuka sebuah layer. Saya melihat di lingkungan lokasi tersebut dulunya itu ada peperangan antara peperangan dewa dengan para siluman. Wow. Di Tirtampul itu, dan memang ada istana presiden kan di situ tuh, di daerah itu tuh. Terus saya kata, ini siapa gitu, dan beliau itu tuh pemimpin pasukan. Pas begitu saya nanya ceritanya waktu itu sama driver kan, saya mau memvalidasi apa yang saya lihat ini. Bener nggak? Iya bener nggak. Terus malah jawab drivernya tuh, aduh saya nggak berani cerita nanti sama Mas Riko. Kata Mas Riko lebih tahu. Bukan begitu kata saya. Emang itu siapa? Justru saya nggak tahu, saya nanya kata saya kan. Itu Dewa Indra, Dewa Perang katanya. Dan itu memang betul, dulunya itu memang ada sebuah pertempuran. Nah kayak gitu-gitu Bang. Nah terus lanjut lagi kita ke Gunung Batur. Gunung Batur kita melakukan meditasi juga waktu itu di sana, sama ada Teh Mira juga saksi hidupnya. Itu kita tuh di awal tuh lihat ada, pertama tuh ada sosok Dewa Ruci, kayak kakek-kakek dia. Dewa Ruci itu putih gitu kan. Nah level lebih atasnya lagi, itu ada Dewa Surya. Dewa Surya. Ya pakaiannya kayak gitu, kayak Mahabharata gitu kalau saya bilang tuh. Oh, dan saya konfirmasi lagi dong. Memang kan ada ini teman-teman kristal kan, orang Bali juga. Dan itu betul, katanya untuk di Gunung Batur itu lebih channeling ya, mungkin itu tuh lebih terkoneksinya itu ke Batara Surya. Batara Surya. Oke. Tujuan dari meditasi di Gunung Batur itu apa Mas waktu itu Mas? Kalau saya sih saya nggak pernah minta hajat atau apa gitu Bang ya. Kalau untuk meditasi itu saya lebih enak tuh berkontemplasi dengan alam. Karena saya berpikir begini, tubuh manusia itu banyak unsurnya, unsur logam, unsur nabati, unsur hewani. Nah itu saya tuh menyelaraskan gitu loh. Menyelaraskan. Nah di Gunung Batur kan dia lebih ke unsur api ya, elemen api kalau saya dibilang. Karena kan itu lava, lahar Gunung Merapi. Nah itulah saya bisa menyerap gitu energi dari api itu sendiri. Untuk saya tampung gitu ke tubuh. Gitu. Mas tadi kan cerita dari dari masa kecil ya, bahkan dari usia 2 tahun kurang sampai dengan SMP tadi, hampir setiap waktu itu keceplos pergi ke dunia astral dan sebagainya gitu. Capek nggak sih?
Capek lah jelas, saya stres Bang. Saya stres, tapi saya sembuhnya aneh itu ya. Ketika memang fisik saya bandel, itu sembuh. Fisik bandel tuh gimana Mas? Bandel, pokoknya saya bandel aja lah. Dibanding seusianya pada saat itu saya lebih bandel. Oh, kalau begitu, Gitu. Mas tumbuh menjadi anak yang berbeda dengan lingkungan. Udah pasti berat kalau gitu. nggak? Oh ya berat banget lah. Gak bisa main sama teman-teman sebaya. Iya, nggak bisa gitu ngobrol gimana gitu nggak bisa. Jadi lama-lama tuh kayak menarik diri dan itu juga fluktuatif. Ternyata tuh karakter saya gitu ya pada saat itu tuh saya mau jadi baik mulu, lama-lama kok merasa aneh. Kalau umpamanya lagi baik nih, saya jadi lebih ibadah terus gitu. Terus kalau umpamanya lagi bandel, saya sembuh. Tapi kan kasihan orang tua gitu loh. Jadi masih belum sinkron kehidupan saya tuh waktu zaman-zaman remaja itu. Bahkan sampai saya keluar kuliah pun masih belum sinkron juga karena saya selalu berbisnis dan bisnis saya selalu hancur-hancuran terus, bangkrut gitu kan. Oh, jadi kayak ada dua pribadi dalam dua kehidupan di badannya Mas gitu. Betul. Oke. Betul. Saya bukan saat itu saya menganggap ini semua tuh dikutukan atau apa gitu kan. Saya berobat kemana-mana Bang. Termasuk sudah berobat ya? Berobat dong. Dibawa Saya orang pengen tua. sembuh. Saya pengen sembuh. Artinya saya pengen sembuhnya itu ya saya tuh pengen jadi manusia normal karena cita-cita saya menjadi pebisnis sukses. Oke. Gitu. Ya otomatis dong saya harusnya fokusnya ya udah di dunia fisik ini aja gitu. Oke. Dan itu selama tumbuh kembang dari kecil sampai dengan tadi kalau ceritanya sampai kuliah belum selaras, capek banget itu ya? Oh ya capek banget. Nah itulah yang saya bilang itu yang saya maksud ini Bang, inilah tirakat hidup. Emang saya tuh nggak, jujur ya gitu, saya nggak pernah gitu sampai tirakat kayak orang lain mungkin ya. Bukannya salah, benar itu juga kan memaksakan diri gitu kan untuk apa sih namanya itu mengekang nafsu gitu dengan pola puasa, dengan pola zikir entah apa gitu. Itu saya enggak, sama sekali enggak. Waktu itu pengobatan atau pertolongan yang Mas dan orang tua coba lakukan untuk bisa selaras waktu itu gimana Mas? Kemana aja waktu itu? Oh itu non medis dan medis pastinya. Saya ke psikiater, udah pasti itu dikasih obat penenang terus. Karena saya ya udah pasti dong kalau umpamanya ada berobat ke psikiater ditanyain kan bisa ngeliat apa ini gitu kan. Ya udah, wah udah ini fix stres. Ya saya nggak bisa menyalahkan ya untuk pemahaman saat ini karena memang secara keilmuan psikiater ya ini anak ini memang stres. Oke. Gitu. Nah saya juga pernah juga berobat juga ke tokoh-tokoh agama gitu kan kayak gitu-gitu ya saya di. Pendapat mereka apa waktu itu tokoh-tokoh yang non medis? Kalau non medis itu macem-macem ya, nggak banyaknya tuh nggak sinkron karena ada yang nyebutnya saya ketempelan jin kafir lah, Mas, apa. Dan keluarga capek banget itu ya, pergi ke berbagai sumber punya pendapat yang berbeda-beda harus dengerin yang mana ini gitu kan? Ya betul gitu. ya, tapi orang tua tuh udah nggak mau tahu, yang penting anak sembuh, gitu aja. Karena ini anak ini mah nggak normal gitu, nggak normal, nggak bisa sih, nggak bisa hidup itu secara normalnya anak-anak yang lain. Bahkan waktu SMA juga saya sampai balik lagi pernah tuh sampai SMP itu kan stop berapa tahun gitu nggak psikiater. Pas SMA saya balik lagi psikiater, saya kesal juga kan kok saya itu dianggap gila terus gitu kan. Saya scan ceritanya, saya baca tuh karakter dokternya tuh. Pas keluar obatnya malah tambah banyak bukan dikira sembuh gitu kan. Wah di situ udah dah saya nyerah dah gitu, udah ya udahlah ikutin aja dah apa yang maunya gitu. Dia cuma bisa ngikutin aja. Berpengaruh nggak sama hasil ini kan kita ngomongin berarti kan EQ ya, emotional quotient, tentang emosi, tentang kepribadian segala macam. Secara IQ gimana Mas? Maksudnya berpengaruh terhadap akademik nggak waktu itu? Akademik saya jujur aja justru saya malah jelek nilai-nilai itu. Karena saya memang malas Bang kalau untuk itu beda cerita kalau itu. Saya jujur aja di sini saya malas kalau untuk ini, saya malah sering bolos. Tapi bolosnya saya itu bukan main-main sama teman-teman. Saya malah diem di rumah ataupun diem di rumah teman gitu. Saya lebih demen menyendiri. Akhirnya bisa sembuh gimana Mas? Gimana pada akhirnya bisa selaras waktu itu? Gini, saya memang kan saya olah nafas ya. Saya olah nafas itu bukan sehari 2 hari, hitungannya itu tahunan. Depan saya lupa bahwa saya saya olah nafas gitu. Olah nafas itu ternyata tuh dia lebih menyelaraskan. Terkait dengan olah nafas ini kan pada akhirnya Mas melihat ini yang pada akhirnya berhasil untuk menyelaraskan beberapa pribadi atau kehidupan yang dalam tubuhnya Mas nih. Siapa yang ngajarin waktu itu? Saya dulu tuh dari SMP sebetulnya ikut-ikutan kayak
ikutan pencak silat merpati putih. Mahatma gitu-gitu kali ya? Enggak, saya hanya merpati putih kalau untuk pernapasan. Terus ya namanya saya kan nggak pernah fokus gitu, orang itu cuma berapa bulan udahan. Terus zamannya kuliah saya ikutan lagi. Tapi yang dipakai bukan teknik pernapasan itu, saya malah nemuin diri sendiri, nemuin sendiri gitu tekniknya itu kayak hati itu kayak ngebimbing aja. Kamu harus tarik nafas dari hidung gitu kan, terus ditekan di bawah perut, terus kamu keluarkan lagi, kayak gitu-gitu. Sampai posisi-posisi meditasi pun, jadi kasar itu nggak ada guru fisik, nggak ada guru manusianya gitu. Oke, Mas berarti latihan bernafas dengan sambil duduk bersila gitu, case medi gitu. Iya, bersila kalau untuk ini kalau untuk khususnya gitu ya itu bersila sih, lebih punggung itu lebih lurus. Itu kalau lagi memang perlu banget nih, kita lagi kosong banget gitu tabungnya gitu kan, tabung energi kosong, ya udah saya ngompak. Dan itu saya ternyata menemukan cara yang lebih simple lagi, yaitu saya mengaca kepada para leluhur, terutama raja-raja zaman dulu, Bang. Oke. Saya berpikir begini, saya logis loh orang itu. Seorang raja kenapa merelakan dirinya dia keluar kerajaannya mencari tempat-tempat pertapaan? Contoh Watu Gilang Dipuro. Itu kan di luar keraton. Kalau saya jadi raja, jujur aja itu, saya mendingan di dalam keraton lah. Punggawasnya banyak, lebih tenang kan. Tapi kenapa mesti ke sana? Dan ternyata di Watu Gilang Dipuro itu ada, saya di channel YouTube saya juga menjelaskan bahwa Watu Gilang Dipuro itu di bawahnya itu meteor. Sejenis meteor. Wow. Sejenis meteor. Oke. Dan saya scan, itu meteor itu berwarnanya putih susu agak kecoklat-coklatan, dan itulah yang memancarkan energi. Waktu itu yang pencetusnya itu kan Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam. Nah, pas begitu saya duduk di atasnya juga, itu memang kayak kayak ibarat korek strek gitu. Nah, itu tuh dia tuh nembak ke tulang ekor, Kundalini, des masuk, tembak kayak ke atas sampai luar galaksi Bima Sakti, entah di planet apa gitu kan, tembus itu meteor itu, itu kayak lonceng, dia dibalikin lagi, masukin kok berupa berita, katanya sih, oh mungkin ini yang disebut wangsit gitu. Berita dalam artian itu sebuah pemahaman aja gitu loh. Pemahaman apa yang didapat waktu itu? Pemahaman ya tentang cara kekuasaan pemerintahan gitu, pemerintah pada saat itu gitu. Kamu harus tegas, kamu harus begini. Ya saya kan jadi bengong kan di situ. Oh ini gitu. Gitu. Mas, tadi kan Mas pada akhirnya dengan teknik pernafasan ini, dengan meditasi teknik yang Mas sempurnakan, pada akhirnya berhasil membuat Mas menjadi harmonis lagi gitu ya, secara kejiwaan, secara selaras segala macam. Sampai dengan hari ini masih suka terpecah lagi atau sekarang udah menjadi satu atau gimana, Mas? Ya kadang-kadang juga suka pecah, kesadaran saya suka mecah kemana-mana. Tapi Mas sudah tahu cara mengembalikannya lagi dengan teknik pernapasan yang tadi itu mungkin ya? Iya, cukup cuman ya udah saya panggil aja, kamu balik lagi ya gitu. Jadi otomatis ya mau balik lagi. Dan juga saya banyaknya nggak nyadar juga sih, pecah kemana-mana tuh biasanya teman-teman di Kristal tuh suka ngomongin, Mas Riko ngajarin saya ini. Apaan, orang saya juga lagi sibuk gitu kan, fisiknya gitu, nggak mikirin juga. Artinya kan saya memang banyak nyeplosnya juga gitu. Oke, Mas, terkait dengan astral vision tadi juga Mas pernah pada saat masa kecil itu melakukan yang namanya astral projection. Di luar sana ada banyak banget paranormal yang mengklaim mereka juga melakukan yang namanya astral projection atau rogo sukmo gitu ya. Sebenarnya itu beneran ada nggak sih? Maksudnya orang-orang itu beneran nggak sih? Atau astral projection atau rogo sukmo yang bener itu gimana sih Mas kalau menurut pemahaman Mas? Itu benar, karena dulu juga teman-teman saya paranormal yang levelan nasional juga. I see. Iya, mereka pada bisa astral projection, cuman pada kenyataan itu kalau yang asli ya, apalagi untuk yang awal-awal itu nggak kayak di film-film, cuman duduk keluar. Itu kan kita tuh harus rebahan gitu kan, harus tiduran serileks mungkin, karena proses untuk astral keluar itu badan itu goyang kayak gempa. Kayak kita tuh gelas dikocok-kocok gitu air baru keluar dus. Oke.
Jadi yang dimaksud dengan astral projection atau Ronggo Sukmo itu dalam keadaan tadi sambil tiduran, dia bisa sukmanya bisa keluar dari badannya untuk pergi ke satu tempat gitu ya? Iya. Apakah tempat itu harus tempat yang jauh atau tempat yang dekat gitu bisa, Mas? Ya itu bebas, Bebas ya? tergantung lagi itu biasanya itu tingkat power diri seseorang dan juga dia ditugasi apa, divisinya apa gitu. Nah saya bingung gini, saya juga kan pernah tuh dulu kan komunitas astral projection gitu. Ada temen kok dia nggak bisa nyebrang laut ke astralnya gitu kan, karena ada yang menghadang lah gitu kan, sosok gaibnya gitu balik lagi. Saya bingung. Terus ada juga yang masuk lorong-lorong dulu sebelum melakukan astral. Ketika mau masuk gitu ya, tembus ke dimensi lain. Saya tuh nggak begitu, Bang. Jadi pas begitu keluar tuh auto nyampe aja gitu. Oh gitu. Jadi loh, kok ada di sini? Loh, ada di sini. Yang dimaksud dengan di sini itu misalnya Mas pengen astral projection pergi ke let's say ke Kendari misalnya. Tiba-tiba bisa sampai di Kendari gitu. Bisa aja kalau memang saya rasanya tuh ada yang nyambung juga ke sana gitu. Tapi kalau umpamanya secara fisik saya enggak ya. Kalau maksudnya tuh penglihatan secara fisik gitu ya, saya nggak bisa, lebih ke banyak astralnya aja. Oh, penglihatan secara fisik melihat di sana itu nggak bisa ya? Contoh umpamanya ada teman lagi pakai baju apa, saya nggak bisa. Kalau umpamanya ada orang yang bilang, oh itu bukan AP, bukannya, ya terserah gitu kan. Ya nggak apa-apa ya, saya karena namanya kayak dokter aja kan ada spesialisasinya, Bang. Iya. Yang Mas lihat berarti adalah makhluk-makhluk yang ada di tempat itu gitu. Iya. Oh, gitu. Iya, karena kalau dari sisi saya sebenarnya agak penasaran yang kayak tadi pakai baju warna apa segala macam. Iya. Terus pasti kalau kemampuan ini benar-benar luar biasa bisa dipakai sama intelijen, kepolisian. Betul. Untuk mencari orang hilang, pelaku ada di mana segala macam. Bisa kayak gitu kan? Atau sederhana misalnya si paranormal itu bisa melakukan astral projection. Tidak harus yang jauh, yang dekat-dekat aja. Kayak misalnya saya pegang handphone, saya nulis sesuatu, coba ke belakang gua nih lo baca nih, gitu-gitu. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, kalau Mas spesialisasinya bukan di sini berarti ya? Bukan. Oh, I see. Menarik. Untuk bisa astral projection ini tuh memang harus ada ritualnya dulu nggak sih, Mas? Kalau dari sisi Mas melakukan sesuatu dulu atau cukup kayak konsentrasi, baca rapalan atau doa, atau tiba-tiba konsentrasi aja tiba-tiba udah sampai sana? Saya paling cuman ini aja connecting ke mana dulu gitu kan, paling cuman tarik napas doang ya udah gitu. Saya nggak pakai doa karena bagi saya gitu ya, doa apalagi dari ayat suci semua itu baik, itu khusus untuk pribadi aja gitu. Ya. Menarik. Oke, ini pembahasan soal astral projection dan segala macam saya rasa sih udah cukup ya, tapi yang bikin penasaran, pernah nggak melakukan sebuah astral projection yang waktu itu pengalamannya aneh banget atau paling serem misalnya pada saat melakukan astral projection? Paling serem? Jadi ketawa, itu bukan paling lucu, yang paling serem. Dimensi bawah itu kehidupannya mereka seperti apa? Ada apa aja di sana, Mas? COVID waktu itu dementor itu pada keluar. Dementor ya saya bilangnya. Jadi sosok berjubah, dia pada keluar. Sampai saya tuh pernah diserang di kamar itu kan. Karena saya menutup portalnya. Nah itulah perboden, sebetulnya itu nggak boleh. Tapi saya kan khawatir gitu kan, ini nanti lama-lama manusia habis gitu. Saya mau tutup portalnya.